Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini terambil dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami agar kami bisa memahami dan mengerti firman Tuhan yang kami baca sesuai dengan maksud Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 18 saja. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Galatia didirikan oleh Paulus dalam perjalanan misi pertamanya, yaitu ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Sekarang wilayah itu ibu kotanya Turki, yaitu Ankara. Jemaat, melalui teks ini, Paulus ingin membuktikan kepada jemaat Galatia dan sekaligus menegaskan bahwa perjanjian yang Allah buat dengan Abraham tetap berlaku dan tidak bisa dibatalkan atau ditiadakan ketika hukum Taurat diberikan kepada Musa, ayat yang ke-15. Sebab Abraham dibenarkan oleh iman, dan ini lebih utama, sebab ini terjadi sebelum hukum Taurat. Dan perjanjian ini juga berarti wasiat yang sifatnya teguh dan kokoh. Sebab Allah yang membuat perjanjian dengan Abraham, bukan Abraham yang membuat perjanjian dengan Allah. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 15 di sana dikatakan, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia ialah berkaitan dengan janji Allah. Bahwa janji Allah pertama ialah kepada Abraham, dan itu tidak bisa dibatalkan oleh janji yang berikut, yaitu hukum Taurat. Mengapa Paulus menjelaskan ini? Sebab ada yang mengajarkan kepada jemaat Galatia bahwa iman di dalam Kristus itu harus juga disertai dengan melakukan hukum Taurat, agar iman itu sempurna. Apa yang telah Allah janjikan kepada Abraham tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, sebab hukum Taurat diberikan kurang lebih 430 tahun kemudian, ayat yang ke-17. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan janji tentang keturunan Abraham ialah Kristus, ayat yang ke-16, dan janji itu sah. Jadi, janji berkat Allah melalui Abraham kepada orang percaya bukan didapatkan dengan menjalankan Taurat, tetapi ada di dalam Kristus. Dengan beriman kepada Kristus, orang percaya mendapatkan dan menikmati penggenapan janji keselamatan itu. Sebab peran hukum Taurat adalah untuk menunjukkan bagaimana dosa memperbudak manusia. Di dalam ayat 19 dikatakan bahwa maksud hukum Taurat ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Yaitu seperti yang dikatakan karena pelanggaran. Ini menunjukkan dosa itu sebagai pelanggaran kehendak Allah dan membangkitkan kesadaran manusia akan perlunya belas kasihan, kasih karunia, dan keselamatan dalam Kristus. Di dalam ayat 24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum berfungsi sebagai penuntun sementara sampai keselamatan oleh iman kepada Kristus datang. Setelah Kristus datang, peranan hukum sebagai penuntun sudah berakhir.
Jadi hukum Taurat tidak dirancang untuk menyingkirkan janji itu. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masihkah Tuhan Yesus Kristus yang utama di dalam hidup kita? Kita tidak mengorbankan Dia hanya untuk kesenangan sesaat? Masihkah kita peka terhadap Roh Kudus dengan menjaga hati dan anggota tubuh kita bersih? Masihkah kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanmu? Masihkah kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri? Seperti yang dikatakan dalam Markus 12 ayat 30-31. Hari Tuhan sudah dekat, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia datang seperti pencuri. Jangan tinggalkan Injil Tuhan Yesus Kristus hanya karena menghindari kesulitan hidup. Sungguh benar, oleh iman semua bangsa menjadi anak-anak Abraham dan mendapat bagian dalam berkat Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadilah saksinya bagi gereja dan dunia. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau mencintai kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih sayang-Mu lah kami beroleh keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.